Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mentari. Perkenalkan saya Nanda Ayu SK Pratiwi, NPM 134, akan menjawab ujian akhir semester aplikasi manajemen terpadu kelas C. Jadi di sini nama perusahaannya adalah perusahaan Food and Beverage dengan nama PT Bulan Sabit. Industri food and beverage itu adalah industri yang bergerak pada kegiatan pembuatan dan penyajian makanan dan minuman. Secara khusus, food and beverage dalam industri perhotelan menjadi departemen yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pelayanan makanan, minuman, serta kebutuhan lain yang diperlakukan tamu, dan dikelola secara profesional dan komersial. Untuk soal yang pertama yaitu 5 tahapan fungsi manajemen manufaktur. Yang pertama kali dilakukan adalah pastinya perencanaan produksi. Dengan cara kita pertama menentukan barang apa yang akan diproduksi. Lalu kemudian akan memperkirakan jumlah barang yang diproduksi. Lalu selanjutnya kita bisa mulai membuat desain, menentukan tahapan pembuatan, dan juga memodifikasi barang. Yang kedua yaitu melakukan pengaturan rute produksi. Penerapan rute produksi yang paling efisien untuk menghasilkan produk di bagian perencanaan produksi. Lalu kemudian yang ketiga, kita bisa mulai untuk melakukan pengelolaan anggaran. Dengan menentukan pedoman anggaran berdasarkan anggaran belanja tahun sebelumnya, lalu kemudian semua divisi bisa mulai untuk menyiapkan anggaran untuk dilakukan uji kelayakan. Yang keempat yaitu rencana produksi. Perencanaan produksi yang sudah dilakukan akan dijalankan dalam tahap rencana yang akan dikoordinasikan dengan seluruh pihak terkait. Yang terakhir adalah pemantauan stok. Stok harus dihitung untuk memastikan stok bahan baku cukup untuk proses manufaktur dan ditinjau agar tidak terjadi kelebihan ataupun kekurangan manufaktur. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke dalam sesi pencatatan manufaktur dari PT Bulan Sabit Food and Beverage. Jadi kali ini saya akan menggunakan aplikasi Odo Online. Tampilannya sudah terlihat seperti ini. Kemudian kita langsung klik manufakturnya. Ini tadi adalah beberapa produk-produk yang sudah saya buat sebelumnya. Untuk membuat produk baru, kita bisa klik create, lalu misalnya kita tuliskan ikan asam manis, lalu create, lalu kuantitinya kita bisa gunakan semisalnya 10. Lalu etelan ini seperti daftar atau komponen apa yang digunakan dalam ikan itu, pastinya ikan, misalnya ikan mujair. Lalu kemudian ada sudah selesai kita bisa klik confirm, lalu bisa klik save. Nah, lalu sudah selesai, hasilnya nanti akan muncul di manufaktur seperti ini tadi. Ikan bakar, sate, ikan bakar, jus mangga, jus apel, sepertinya kayak jus apel seperti ini. Kita bisa klik, lalu kemudian udah muncul seperti nama menunya, lalu kemudian produk-produk yang digunakan seperti apa saja. Itu tadi untuk pencatatan manufaktur dari PT Bulan Sabit.
Nah, selanjutnya kali ini kita akan membahas mengenai siklus atau proses penjualan dengan transaksi tunai atau kredit dari PT Bulan Sabit ini. Jadi di sini kali ini kita akan menggunakan aplikasi Accurate Online. Untuk pertama, apabila kita belum memiliki akun, kita pasti akan membuat akun terlebih dahulu. Tapi di sini saya sudah memiliki akun, jadi sudah bisa tinggal langsung login aja. Pertama kita menggunakan alamat email kita, lalu kita ketikkan passwordnya. Nah, selanjutnya langsung muncul deh aplikasi dari Accurate Online ini. Sebelumnya sedikit saya perkenalkan sedikit ya dengan aplikasi Accurate ini. Jadi bagian sebelah sini kanan atas ini adalah profil dari kita pemiliknya. Lalu dari bagian sebelah kiri samping ini adalah beberapa aplikasi atau fitur-fitur di dalam aplikasi Accurate seperti pengaturan, lalu perusahaan, buku besar, kas dan bank, lalu ada penjualan, pembelian, lalu ada persediaan, aset tetap, smart link text, dan juga yang terakhir ada daftar laporan. Sorry, agak batuk. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke dalam persediaan terlebih dahulu ya, biar nggak bingung. Pertama yaitu kita akan masuk ke dalam persediaan kita. Kita bisa klik barang dan jasa. Jadi sebelum kita melakukan transaksi penjualan, pastikan ada persediaan dulu. Di persediaan ini kita bisa langsung memilih barang dan jasa kita. Kalau misalnya kita mau membuat data baru, kita bisa pilih makanan, lalu kodenya menggunakan barang dan jasa, nama barangnya ayam bakar, lalu bisa langsung klik save. Lalu akan tersimpan nanti hasilnya seperti ini, seperti makanan yaitu bakso, mie ayam, dan pizza untuk produksi kita dari PT Bulan Sabit ini. Lalu kemudian kita akan masuk ke dalam transaksi penjualan tunai. Jadi dalam transaksi penjualan tunai kita bisa pilih fitur penjualan, lalu kemudian kita klik faktur penjualan, lalu kemudian kita bisa memasukkan data barunya, misalnya Hana melakukan transaksi tanggal 24 dengan barang misalnya berupa bakso, lalu langsung muncul seperti ini, rincian barang, lalu kuantitasnya 1, harganya berapa yang Hana beli bakso itu misalnya 10.000. Lalu bisa langsung klik lanjut, lalu kemudian kita langsung klik save. Hasilnya nanti akan tersimpan seperti ini, teman-teman. Misalnya, tanggal Nanda Dewi dengan keterangan lunas totalnya 15.000. Itu untuk penjualan secara tunai. Kemudian, apabila kita ingin melakukan penjualan secara kredit, kita kembali ke fitur penjualan, kita klik. Nah, kalau yang di kredit ini, kita masuk ke dalam faktur uang muka penjualan. Kalau di kredit, saya ulangi, masuk ke dalam fitur uang muka penjualan. Untuk contohnya misalnya seperti ini. Misalnya Jihan melakukan pembayaran uang muka untuk pembelian pizza sebesar 100.000. Lalu setelah itu bisa langsung kita klik save untuk Jihan penjualan secara kredit ini. Lalu akan muncul seperti ini nanti hasilnya. Pada tanggal 24, pelanggan atas nama Bisma dengan status belum lunas
dengan total tagihan sebesar 400.000. Lalu juga semisalnya pelanggan yang kedua, Beno Sutejo ini juga statusnya belum lunas dengan total 1 juta. Lalu ada pelanggan Saraswati, statusnya juga masih belum lunas atau kredit dengan tagihannya 600.000. Apabila kita ingin menambahkan pelanggan baru, kita bisa menggunakan tombol tambah yang ada di bawah ini. Nah, kemudian itulah tadi mengenai aplikasi penjualan secara kredit. Nah, tapi nggak berhenti sampai di situ aja, teman-teman. Kalau misalnya kita ingin mau melihat tentang daftar laporan kita bisa kok melakukan klik daftar laporan, lalu di daftar laporan ini akan muncul semuanya tentang laporan keuangan kita. Kita klik penjualan, lalu ada penjualan per pelanggan, penjualan per barang, penjualan barang per pelanggan, tentang historis dan rincian, sekretari, tupoksi pesanan, semua kegiatan kita tuh akan tercatat di sini. Misalnya yaitu tentang penjualan per barang ya. Penjualan barang itu barang apa saja yang sudah terjual dari PT Bulan Sabit ini. Kita bisa cari fitur tanggal dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, lalu misalnya cabangnya dari kantor pusat atau cabang lainnya. Kita klik tampilkan, lalu ada muncul di sini, semisalnya saja ya ini. Jadi PT Bulan Sabit ini dari 1 Desember sampai 24 Desember, dari kantor pusatnya menjual bakso tadi sebesar 15.000. Lalu apabila kita ingin kembali, kita bisa kembali ke dashboard. Nah, di kontak dashboard ini juga lebih banyak lagi fiturnya di Accurate ini. Tentang kegiatan kita selama ini udah terekam di sini. Nah, itulah tadi jawaban dari tentang siklus penjualan, transaksi tunai, dan kredit dari menggunakan aplikasi Accurate dari PT Bulan Sabit untuk food and beverage ini. Nah, itulah tadi pencatatan laporan keuangan untuk kegiatan manufaktur, lalu persediaan, dan juga penjualan dengan transaksi tunai dan kredit menggunakan aplikasi Odoo dan juga Accurate. Sekian dari saya, semoga saya mendapatkan nilai yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.